Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kance Kunian, apa kabar hari ini hari Jumat tanggal 5 Juni tahun 2026. Suasana di Muara ini sungguh panas cuacanya di luar studio. Namun di studio kita alhamdulillah dingin. Sedingin para narasumber. Wah elah, sedingin narasumber. Seadem narasumber kita hari ini. Kanco Kenian spesial hari ini Sersan Mangrasan, serius tapi santainya Mangrasan mengundang orang-orang di balik layar, di apa namanya? Orang-orang di balik layar yang selama ini perannya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh tamunya. Penasaran? Siapa mereka dan apa saja sih aktivitas para narasumber kita hari ini? Akan kita bahas dalam aksi Sersan Mangrasan kali ini. Jangan kemana-mana. Kita akan ngobrolnya santai, namun serius. Dan juga insya Allah narasumber ini akan akan bercerita, akan memberitahu kita semuanya para Kance Kunian informasi-informasi yang insya Allah sangat berguna untuk kita. Oke semuanya, Kance Kunian, dengan bangga saya perkenalkan ada saya dari sebelah kanan dulu nih kayaknya. Oh, cewek yang pertama. The first, oke. Oke, Kance Kunian, di sebelah kanan saya ada saya panggil Mbak Dian nih, nggak apa-apa ya Mbak Dian ya. Dinda, Pak. Oh, sorry. Dian, kok Dinda jauh banget. Dinda. Ini Dinda apa Dian sih? Dinda, Pak. Dinda. Kance Kunian, di sebelah kanan saya ada Dinda. Beliau adalah sales eksekutif dari The Millennium Hotel Muara Enim. Oke. Selamat siang Mbak Dinda. Siang, Pak. Terima kasih telah hadir di Serasaan Radio. Iya. Semoga betah karena acara ini sampai maghrib. Nah, di sebelah kanan beliau Kance Kunian, ini dia nih yang bakal kita apa nih? Kita Bahas yang ini justru. Iya. Beliau di sebelah kanan Mbak Dinda ada Mas Remy Silado. Beliau adalah FB Manager The Millennium Hotel Muara Enim. Selamat siang Mas Selamat Remy. siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panggilnya Mas Remy atau apa nih? Boleh Mas, boleh. Mas Remy ya. Remi. Oke, Kance Kunian, kita akan ngebahas full tentang The Millennium Hotel Muara Enim. Saya siapa yang duluan nih? Bebas. Bebas, Pak. Tadi yang memperkenalkan cewek, tapi kita Iya. cowok dulu deh Oh, kayaknya. Boleh. Oke, Mas Remy, apa kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Terima kasih telah hadir di Serasaan Radio. Terima kasih kembali. Oke, ini bagaimana ceritanya bisa terjun di dunia perhotelan ini? Ya, Awal ceritanya bagaimana nih? memang apa ya, mungkin dikatakan mungkin takdir kali ya. Takdir ya. Awalnya mungkin nggak kepikiran gitu, tapi akhirnya kita pengen keluar ngambil ilmu kita. Boleh saya cerita sedikit Boleh. ya? Saya basicnya di perhotelan Bandung. Oh justru udah perhotelan. Iya. Saya ada Wajar dong. Perhotelan NHI. bukan, Oh bukan. So akrab gitu. Arianti Arianti, oke siap. sebelahnya, Oh, saudaranya. saudaraan ya. Di situ kan ada Aktripa, Arianti, NHI kan. Iya. Di situ kita Nah, pakai. kenapa Mas Remy pilih perhotelan waktu itu? Ya mungkin apa ya? UMPTN nggak lulus jadi. Itu kata saya takdir tadi. UMPTN ikut nggak lulus, ya udah kita ambil yang. Nggak mencoba menjadi foto model atau main sinetron gitu? Hmm. Ya. Oke, waktu SMA-nya waktu itu di Kebetulan saya di Pangkal Pinang. Pangkal Pinang, SMA Pangkal Pinang, kemudian ngambil perhotelan. Perhotelannya di Bandung. Nah, oke, itu gimana Mas ceritanya Mas di perhotelan itu? Ya perhotelannya kemarin kita setelah kuliah kan ada magang. Mm-mm. Awalnya kita ya setengah-setengah, tapi lama-lama setelah kuliah magang akhirnya tumbuh rasa Iya. pengen ya berkarir di sini aja lah. Betul. Akhirnya setelah magang kita kerja di tempat magang, kebetulan di Cipanas kemarin di puncak Mm-mm. Cianjur kan, Cianjur, Kabupaten oke. Cianjur. Di situ akhirnya itu ya karena mungkin masih ini ya labil, akhirnya pulang kita ke Bangka. Oh, ke Bangka justru, oke. Pulang ke Pangkal Pinang kurang lebih hampir 1 tahun lah di sana. Mm. Kita magang aja berapa bulan ya, hampir 6 bulan, habis itu kerja di situ, habis itu balik lagi ke Bangka.
Oke. Ya pengen apa ya? Ya bisa dikatakan pengen berkontribusi lah di dunia pariwisata di sana. Hmm. Akhirnya kita ke sana. Setelah itu berapa hotel akhirnya pindah ke Moraini. Moraini. Masuk Moraini tahun? 2017. Udah lama. 17. Udah Dari- KTP sini dong. Udah dah. Kebetulan saya udah ngambil Oh, ini. rumah di sini. Oh gitu. Jadi Kanci Kunian sudah Iya, berarti. benar. Kanci Kunian. Insya Allah mungkin ya kalaupun memang rezekinya di sini ya kita Insya Allah, bangun siap. di sini aja. Gini, Mas Remi, kita jadi Kanci Kunian ini banyak asumsi dari adik-adik kita ya, apa kalau perhotelan tuh capek, Betul. ya. Apa namanya tuh dan berkarir di hotel itu saya koreksi kalau salah Mas, memang benar-benar dari bawah ya. So, Benar. dia nggak bisa tiba-tiba langsung ke. Nggak ada. Nah itu tahapan-tahapan itu gimana tuh Mas Remi yang Ya, kita- selama ini Mas Remi rasakan? Memang dari sekelas NH aja, NH Aktripa itu ya tetap dari awal. Dari awal. Ya kalau di kitchen tuh mungkin ya dari stewarding, cuci Oke. piring. Oh, oke. Kalau dari di F&B-nya mungkin dari busboy yang ngelap-ngelap debu, Oh, baru oke. naik waiter, Terus ya. senior waiter, Hmm. captain, supervisor, Oh. head waiter, Hmm. mungkin asisten outlet, asisten manager, baru ke manajernya. Oke. Ya dia perlu apa ya? Ya apa namanya pengalaman, perlu mental juga sih. Mental juga, mental ya. Oke. siap. Product knowledge, apa skill. Kalau mental kita nggak kuat atau nggak cukup, susah juga. Oke. Bisa nggak imbang Nggak dalam imbang. arti kita jadi pemimpin tapi kita nggak bisa ngelit anak-anak, Iya. kita nggak bisa ngajak anak-anak untuk mencapai suatu tujuan. Itu aja. Hmm. Kalau kita nggak punya attitude atau mental yang bagus, kasihan. Itulah kenapa dari bawah ya mental kita udah ditempa. Oh, oke. Kalau dari bawah kita udah tahu nih kesulitan dari di bawah tuh gimana. Masalah-masalah yang timbul itu kita udah tahu ini. Oh dulu pernah masalah kayak gini. Oh penyelesaian masalahnya harus kayak gini, harus kayak gini. Penyelesaiannya masalahnya kayak gitu, penyelesaiannya kayak gini. Itulah kenapa di hotel itu biasanya rata-rata lah ya Pak ya, kayak semuanya tuh dari bawah. Dari bawah. Walaupun udah sarjana. Bener. Betul. Itu kan Sarjana Kunian juga. untuk diingat. Jadi jam mentang-mentang sarjana mau langsung plok. Dari bawah semua rata-rata. Oke. Jadi udah ngerasain dari bawah bagaimana terus gitu ya pengalaman itu ya. Sudah, iya sudah banget. Berarti Sudah banyak. total sudah sekitar berapa tahun berkarir di hotel kita? Kurang lebih hampir 18 tahun lah ya kali ya. 18 tahun berarti 3 kali presiden ya. Iya. Plus 3. Ya kurang lebih 17-18 tahun. 17 lah. tahun ya. Oke. Nah, sekarang lama. Mas Remi mendapat kepercayaan untuk menjadi FB manager di Melio ini Ini. hotel. Kalau ini apa tugas pokok kita kalau di ini FB-nya? F&B ini FMD ya. sekilas saya kasih tahu F&B ini food and beverage Hmm. manager. Dia mencakup makanan dan minuman yang ada di hotel. Oke. Sama seperti event-event. Oke. Itu termasuk ke departemen F&B juga. Hmm. Makanan breakfast yang di hotel setiap pagi itu masih di bawah F&B Oh, semua. oke, siap. Kalau ada masalah semua dari buffetnya, layoutnya, rasa makanannya, semuanya masih di bawah F&B semua. Meeting juga, apakah itu meeting yang dari government, corporate, Ya. wedding, Wedding. semuanya itu masih Di kita F&B. yang urus Oh, intinya. oke. Jadi kalau di F&B itu bukan sekedar makanan aja, ruangannya juga termasuk kita yang urus. Semuanya ya. Apa sih kalau istilah kalau di kebersihan tuh? Housekeeping. Housekeeping. Nah, itu Kalau kebersihannya kita ada departemen lagi, oh, ada lagi housekeeping ya? yang tanggung Oh, jawab. Oke. Bukan apa sih namanya kalau kebersihan steril? Higienis. Higienis. Hygiene dan sanitasi itu kita juga, Pak. Oh, di situ ya? Nah, Masuk. makanan itu naik ke buffet itu harus dipastikan benar-benar hygiene. Oke. Dan apa ya, petugas-petugas hotel juga sudah ada standarnya. Kayak anak kitchen itu dia
pakai topi. Gunanya itu ada semua, Pak. Oh, oke. Nggak boleh pakai cincin, nggak name tag nggak Boleh. boleh. Kalau anak kitchen kan nggak boleh nih, namanya kayak gini. kayak kita. Dia harus di Di bordir. Oh, bordir. Kenapa? Takut jatuh, masuk makanan. Sama topi juga, Kalau topi? sama. Rambut biar nggak rontok. Kumis kenapa nggak boleh ya? Oh, Sampai sedetail itunya. Jadi, berarti anak Kitchen? kitchen nggak boleh berkumis? Nggak. Boleh. Berarti kayak Adam suaminya Inul nggak boleh dong masuk. Ya, itu apa ya, Kak? Basic yang ada di hotel itu ya dari awal kita harus paham. Paham ya? Apalagi udah jadi leader. Iya. Kalau anak-anak kita nggak tahu basicnya, anak-anak bisa jadi ini. Itu kan udah standar sih, Pak, standar nasional sih, Pak. Kan Jekunian kalau kita nggak ngundang narasumber ini kita nggak tahu ternyata nggak boleh berkumis. iya. Oke, sekarang kita ke siapa? Siapa nih? Mbak Dinda. Betul. Dinda tadi Dian. Jauh. Beliau adalah sales eksekutif The Melio apa nih? Hotel ya? Iya, Pak. Oke. Ini gimana ceritanya? Bisa nyampe ke sini, ada di sebelahku. Di sebelahku. Kan awalnya gimana karir kalau beliau memang udah tekad? Ya. Nah, Kalau saya sekolahnya bukan sekolah perhotelan ya, Pak. Oke. Kebetulan. heeh. Jadi saya masuk di dunia hotel itu dimulai dari kasir restoran sebetulnya. Oke. Dan kebetulan Pak Remi ini atasan pertama saya di hotel. Oke, siap. Ya, lalu saya belajar tentang NMB Heeh. dari Pak Remi juga, banyak Maaf, kurang lebihnya. kalau belajar dari Pak Remi, berarti baru ketemu di Di hotel Melio ini. Ya, betul, Pak. Oh, sebelumnya belum pernah masuk dunia perhotelan. Belum pernah. Bersyukur dong kamu suhu. Iya, terima kasih tuh. Langsung diajar sama pakarnya ya kan? Iya, betul. Oh, oke. Sekarang mendapat amanah sebagai apa nih? Saya sebagai sales eksekutif, Pak, Oke, sekarang. itu apa nih Mbak kalau boleh tahu? Jadi saya menjalin relasi dengan tamu kita ya, Pak. Terus menjaga juga keamanan mereka Oh, dari oke. sisi misalnya saya menerima event-event ya, Pak. Oh, oke, siap. Misalnya ada corporate atau government mau melakukan event di kita, itu melalui saya, Pak. Oh, gitu. Ya, atau corporate punya keperluan kamar yang Mm-mm. grup gitu, Ya, biasanya ditampung melalui saya seperti itu. termasuk yang komplain. Iya. Atau termasuk kok kamarnya connecting lo kenapa enggak gitu. Enggak, Terus gitu iya juga. betul. Iya. Oh, Betul, oke. Pak. Jadi saya jadi kaca pertama ya, Pak. Iya. Ya, menghadapi tamu gitu. Sehari berapa jam kita kerja? Kalau ini jam kerja Jam kita? kerja ya. Heeh, Saya kebetulan masuk di office hour, Pak. Jadi 8 jam. 8 jam. Di luar itu, Tapi saya tetap standby, Pak. ini serunya kerja di hotel. Iya. Sabtu Minggu juga. Iya. Kalau ada event tetap ya. Tetap, Pak. Oh, Tetap oke. saya standby. Jadi saya selalu cek handphone. Oke. Kalau ada yang perlu-perlu langsung saya balas semua itu. Oh, oke. Iya. Yang kira-kira nawarin apa tuh? Apa sih namanya tuh? Ongkir free, nggak usah ya. Iya. Oke, kemudian gini, Linda, biasanya ini kalau kita ngadepin, kalau kita ada klien, Ya. ya, kan pasti ada, kita presentasi segala macam ini apa, Betul. apalagi kalau mereka ada event ya. Iya. Nah pas hari H, itu hari H tuh seandainya Mm-mm. apa yang kita tawarkan, mereka request yang nggak kita tawarin itu gimana tuh? Oh, biasanya kita menyesuaikan Pak di lapangan. Oh gitu. Oke. Ya, jadi sebelum acara pasti kita menanyakan detailnya, Oke. kemauannya seperti apa, requestnya seperti apa. Nanti sebelum H-1 acara kita cross check lagi ya Pak Oke. dengan requestnya apa sudah betul. Biasanya kita melakukan showroom juga, ada namanya juga semacam geladi ya Pak. Oh ya siap. Ya, jadi di sana bisa dikoreksi kurangnya seperti apa, Oh, gitu itu. oke. Mbak Linda, Ya, The Melio, Mhm. apa ya maksudnya, memasarkan itu melalui apa aja? Aplikasi atau misalnya ikut ke mana ya? Ke tour and travel segala Oh, tour macam. and travel. Marketingnya kemana? Lebih Marketingnya. cenderung kemana ya? kalau kita marketingnya melalui sosial media pertama ya Pak. Oke. Lalu kedua kita pasti melakukan kunjungan ya Pak. Oh gitu, visit ya? Ya, Oke, visit. Lalu kita juga
kan ada tamu yang masuk ya Pak. Heeh. Alhamdulillah sampai saat ini repeater itu banyak. Oke. Jadi kita menjalin relasi lebih dalam di sana Pak. Heeh. Nah, Mbak, misalnya ada tamu dari luar. Ya, Kita kan di Muara Enim, 4 betul. jam 4 jam dari Palembang kan Cekunean. Saya kalau live TikTok, Selasan Radio itu banyak yang nanya, Muara Enim itu di mana? Wih. Kadang-kadang sedih menjelaskan. Benar, benar. Kan kita sedih menjelaskan. Jadi, Iya, oh punya. itu kita 4 jam. Oh itu ini. Gitu kan. Ada yang lebih seru lagi. Kita udah sekian, maaf ngomong, kita udah sekian lama tidak ketemu kawan, tiba-tiba dia nonton kita di live, dia ngomong cuma satu perkata. Ini jawaban dia. Lu tua banget sih lu. Dan pertanyaannya benar. Di manakah Muara Enim? Nah, sekarang Demelio, Mbak, apabila ada tamu dari Jawa ataupun dari luar kota Palembang lah. Nah, kita ada ini nggak apa sih semacam servis atau pelayanan menjemput mereka ke bandara Oh, atau baik. kecuali kalau yang jalan darat ya. Heeh. Biasanya kalau untuk jemput antar tuh bisa Pak. Oh, Namun gitu. menyesuaikan juga. Oh gitu. Ya, karena kebanyakan tamu kita itu alhamdulillah sampai turis tuh ada Pak. Nah, turis oke. Ya, mulai dari turis Jerman, Jerman, Prancis, oke. Oh. ya banyak. Oke. Sudah banyak Pak. Bahkan ada yang baru pertama kali ke sini Ke ya Muara Pak. Enim. Betul. Oh, Itu kita menjelaskan. oke. Jadi kita bisa menjelaskan juga budaya di Muara Enim ini seperti apa, seperti itu. Oh, termasuk menjelaskan tentang ini Muara juga. Enim, Muara iya. Enim. Oh, ini harus ke Bujang Gadis nih. Kan? Dia ada pusat informasinya seperti di resepsionis. Oke, Anak-anak resepsionis itu biasanya dibekali, Pak, Ya. Oh. dengan knowledge, pengetahuan tentang apa sih Muara Enim tuh, di mana sih wisata yang terkenalnya. Oh, termasuk. Itu termasuk Ya, Jadi mereka yang harus dikuasain mereka tuh. di anak-anak restoran juga kayak gitu. Mm-mm. Berapa lama ke pasar? Berapa lama ke ya contohnya misalnya ke PTBA kan banyak kan Oh, iya, tamu-tamu yang tamu, dari yes. berapa lama sih? Ya harus tahu tuh biasanya. Tamu-tamu tuh kan kadang ya dia males nanya sama teman-temannya, ya dia ketemu aja sama anak resto, anak pronovis Iya, kan. pronovisnya. Dia oke, nanya. Nah, di situ kita didik ya anak-anak ya biar kelihatan hotel itu memang bener-bener orang-orangnya profesional. Iya. Berarti kan Cekunean seluruh personil di Demelio ini serba bisa. Harus. Iya kan? Selain memberikan pelayanan on spot di tempat juga harus tahu segala macam Informasi. Itu gimana cara tentang- mendidiknya Pak Remi? Pak Remi bocorin deh. gimana Pak Remi? Jadi kita ada program kayak dari HR juga, Heeh. manajemen training atau knowledge training. Jadi setiap SOD atau head of departmentnya itu harus punya program setiap bulan itu minimal 2 kali Mm-mm. training untuk anak-anak. Mm-mm. Serame-ramenya hotel harus disempetin. Oke. Apakah itu trainingnya dari awal atau cuma refresh training? Refresh, Kan tugas-tugas yang kayak gitu kan memang harus ada agendanya, Kak. Oke. Pak, kenapa? Kadang kan anak-anak ini tahu sendiri. Kalau kita nggak ngingetin, lupa. Oh, Kan oke. sering tuh. Ya. Pak capek Pak, ramai bener kan hotel. Oke. Cuma kan nggak kayak gitu harusnya. Ya. Jadi mindsetnya tuh harus dirubah. Secapek-capeknya harus senyum, harus Oke. profesional. Siap. Standar-standar yang sudah diberikan itu harus tetap dijalankan. Ya, kalau knowledge itu biasanya sebulan tuh minimal sekali harus. Sekali harus ada. Oke. Refresh, apakah itu refresh atau ada program training yang lain yang baru, itu harus kita jalankan sebagai leadernya. Tadi kan Cekunean beliau sempat berkata kalau apa tadi pakai kumis aja nggak boleh Pak ya? Kalau sambil main HP boleh Pak? Nggak boleh juga. Etikanya nggak dapat juga. Jangan main HP ya. Main HP itu biasanya di saat lagi break Mm-mm. dan ngecek informasi yang ada di grup. Ya cuma ngecek aja. Ngecek bukan deh. main. Kalau main HP ini kan kelihatan Pak, sama Iya. ngecek sama main. Kalau main HP ini kan senyum-senyum kan. Senyum. Kalau cuma ngecek, oke sudah matiin, masukin lagi kan gitu. Oke, sip. Benar. Jadi tahulah mereka semua. Tahu semua ya. Udah. Oke, sip. Kan Cekunean, nggak terasa sesi pertama hampir 2 jam ini ya. Belum ya.
Kan Cekunian, seru ngobrol kita hari ini. Alhamdulillah sesi pertama kita udah kita lalui. Kita akan kembali lagi di sesi kedua. Tentunya dengan narasumber yang satu hal yang kita petik hari ini adalah ternyata Demelio dalam hal memberikan pelayanan kepada customer-nya, kepada kliennya, apa namanya tuh? Full Ya, full service. service ditambahin. Kan beda nih kalau sales ini. Jaga banget. Oke semuanya kan Cekunian, jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kita di Sersan Mangrasan, serius tapi santai. Satu-satunya apa ya? Talk show podcast sesumsel yang heboh. Sesumsel. Kan Cekunian, Sersan Mangrasan adalah aksi acara serius tapi santai. Kita mengundang beraneka ragam dan latar belakang para narasumber. Dan hari ini dengan bangga kita telah kehadiran dari Demelio Enim Hotel. Oke, narasumbernya keren. Banyak sekali yang kita sesi pertama aja banyak sekali informasi yang kita dapat. Oke, ya sekarang kita kembali dengan Mbak Dinda Aulia, Mbak. Betul, Pak. Oh, dulu SMA-nya di mana, Mbak? Saya di Palembang, Pak. SMA berapa? SMK 1. SMA 1 nih di Palembang di Cinde, Pak. Cinde. Iya. Budak Cinde. Oke, nah habis SMK ke mana kita? Kita langsung kerja, Pak, Oh, gitu. Iya. Pertama kali kerja di di Cipta Futura. Oke, keren ini kan Cekunian ini pejuang nih. Berarti di Morenim, sorry kalau di Morenim baru ini masuk ya, Pak? Tahun pertama kerja itu di Morenim justru, Pak. Oh, tahun berapa tuh? Di 2018. 2018 saat dimana saya udah nggak nakal lagi. Udah nggak nakal lagi. Oke, bagaimana rasanya Mbak Dinda kemarin waktu itu kerjanya sebelum di sawit ya? Iya, betul, Pak. Kemudian sekarang di hospitality. Nggak kebayang saya waktu itu ngelayanin. Waktu dengan sawit gimana tuh? Apakah sawitnya diajak ngobrol atau gimana tuh? Itu gimana? Jadi saat di Cifu itu kebetulan saya di bidang yang komunikasinya padat ya, Pak. Jadi saya banyak komunikasi di sana. Okay. Selama 5 tahun saya di sana, saya dibekali dengan komunikasi ya, Pak. Lalu saya pindah ke marketing franchise di Indomaret. Oh gitu, oke. Ya, saya pernah 1 tahun di sana. Saya buka Indomaret di Karangraja, Pak, saat itu. Karangraja. Ya, di Indomaret itu toko terakhir saya. Toko terakhir? Ya. Yang pertama? Yang pertama itu di Palembang, Pak, letaknya. Berarti Mbak Dinda nggak terlalu sudah familiar dong dengan Muara Enim ya? Betul. Nggak terlalu inilah ya. Iya. Kesan pertama ketika benar-benar stay di Muara Enim. Muara Enim itu kaya, Pak. Oh, Pak dia ngomongin kayak Pak, jengok jam tangan aku, Pak. Jengok jam tangan aku itu. Gelap-gelap ada lampu. Kelap-kelip ya. Kaya. Kelap-kelip. Gelap-gelip. Kayaknya gimana menurutnya? Kaya akan budaya, Oh, oke, siap. kaya akan sumber alam. Oke. Sangat kaya, Pak. Dan menurut saya Kabupaten Muara Enim itu kabupaten yang maju, Pak. Oke. Sangat siap. maju. Oke. Kan Cekunian pengen sih nyambung ya. Masih panjang, Pak. 2029 soalnya. Iya. Oke, seru. Oke, Mbak Dinda, oke. Sekarang sorry tadi Melio, Ya. kita ada berapa ya? Maksudnya room, kamar, kamar. fasilitasnya apa aja? Baik. Kalau di kamar kita ada 105 kamar, Pak. 105 kamar, oke. Betul. Ada 42 superior, Superior, oke. ada 12 deluxe. Oke. Selebihnya ada 3 junior suite. Oke, Lalu ada Melio Suite yang tertinggi, Pak. ya tertingginya ya. Oke. Fasilitasnya apa aja sih kita? Fasilitas kita punya kolam renang, lalu Oke. punya gym, Mm-mm. lalu kita punya restoran ya, Pak. Iya. Dan kita punya gedung ballroom. Oh, ballroom untuk ini Ya. ya, acara event ya. Ya, betul. Itu kalau kita nginep, itu untuk gym sama apa tadi? Kolam renangnya? Kolam renang, Include? include kamar. Include kamar ya? Ya. Pas dari kamar ke kolam renang Aksesnya ada, Pak. ada ya? Ya. Kan Cekunian. Takutnya di mana kolam renangnya bingung nih. Dekatnya di bawah ya, Iya. di pojok. Di pojok bener kan di atas kan? Lantai satu. Lantai satu ya, oke. Nah gini, untuk ballroomnya Mbak Dinda itu ada berapa kapasitas berapa orang gitu? Kapasitasnya kita kebetulan di max-nya 800 ya, Pak. 800 orang ya? 800 oke. sampai 1000 itu masuk. Di situ ya? Mm-mm. Oh, nah kemudian
apa ya, sering dipakai biasanya untuk event-event apa aja? Betul, kalau di bulan ini kebetulan ya Pak, Wah, ini bulan Juni. yang paling hangat ya Ah? kan. Kemarin kita ada acara Siloam Pak, Siloam dan BPJS Kesehatan. Oke, siap. Ah. Itu semacam seminar ya Pak, Mm-mm. seminar bersama direktur dan Mm-mm. direksi. Lalu ke depan kita punya pameran juga ya Pak, Pameran tentang? dari corporate, Oh, gitu. Ya. Sifatnya internal. sifatnya internal Ah, Pak. oke, ah. Ya. Nah, kemarin untuk ini untuk wedding. Wedding kita punya Pak. Oh, ini Kebetulan ada kita lagi punya promo untuk kita. weddingnya. Ya. Termasuk ini agak privat nih nanyanya. Weddingnya ada promo. Ya. Oke. Tapi harus ada pasangan ya deh. Iya, syaratnya itu Pak. Ya, enggak takutnya gini loh Pak. Maaf, Ah. sibuk kita baru nggak tahu pasangannya mana Pak kayaknya gitu. Iya. Udah panjang lebar. Panjang lebar. Wah, nanya apa tuh? Nanya harga segala Harga macam. makan. Ada Pasangan ada, Kak? Belum dapat pasangan. Oke, kan cukup kemarin gini. Untuk wedding paketnya? Paketnya promo kita ada 2 ya Pak. Ah. Satu di minimal 35 juta itu udah buat 200 orang. 12 orang, oke. Ya. Lalu ada 98 juta itu all in udah untuk 500 orang. Mm-mm. Ya. Sorry, kalau yang tadi 200 orang itu per kepala berarti? Iya, betul Pak. Bukan, takutnya si pihak mempelai nyebari undangan 200 yang datang kali 2. Iya. Bukan kayak gitu ya? Bukan, Pak. Oke. Jadi kancukan benar-benar 200 ya. Betul. Namun kalau ada tambahan di lapangan kan kita nggak tahu tuh Pak. Iya. Tiba-tiba membludak di hari H. Ya. Tim hotel tetap siap Pak Untuk untuk produksi lagi. produksi maaf apa tuh makanan segala Betul. macam. Oh, Kursi oke. segala macam. Hmm. Kita tetap siap untuk tambah kursinya. Hmm. Nah, itu kalau misalnya, tapi harus punya pasangan dulu Pak. Iya. Oke, kalau belum jangan kayak. Jadi kan cukup. Gak apa-apa, nanyain dulu. Oh, nanya dulu. Siapa tahu buat saudaranya, Iya. buat kawannya kan. Untuk Atau juga buat kawan-kawannya. mantannya. Kan bisa jadi dia IO juga dia kan ternyata. Ah, Jadi kan Cukunian yang udah punya pasangan dan punya niat untuk segera melaksanakan berumah tangga, silakan hubungin Dinda di mana? Nomor Teleponnya. nomor teleponnya nomor pribadi atau nomor apa? Nomor nomor kantor. company. Nomor kantor ya. Sorry, nggak bisa. Nanti di bawah ini ya. Oh, di bawah. Oke, nanti hubungin di apa di mana di nomor telepon di bawah ini kata Dindanya. Iya. Nah, itu kalau kita mau booking, Ya. itu sebaiknya kalau boleh tahu berapa ya DP-nya atau sistem pembayarannya? Kalau sistem pembayarannya kita bisa diobrolin ya Pak. Oh, gitu ya. Mm. Namun sebelum acara dipastikan sudah lunas ya. Sudah lunas. Oh, Iya. pas ya. Mbak, itu sorry, selama ini Demilio itu lebih banyak terima order untuk weddingnya yang dari langsung yang punya hajat atau melalui WO? Biasanya langsung Pak. Oh, langsung ya. Ya. Oke. Ada beberapa juga WO, ada beberapa langsung. Nah, kemudian makanan dan include di kita ya. Iya. Nggak boleh bawa dari luar ya. Bisa bawa dari luar Pak. Misalnya ada rekanan sendiri untuk Ya. di situ. Kalau cateringnya Cateringnya oke sih ya. untuk kita ya Pak yang produksinya. Oh. Namun kalau untuk stall, Mm-mm. jajan-jajanan seperti itu bisa. Oh, gitu. Tapi untuk cateringnya ini. Ya kita. Nah, selama ini gimana ini Mas Remy? Selama ini kalau ada wedding, apa sih menu yang disiapin? Ini benar sih ini yang nanya ya? Iya benar. Ini bapaknya. Pas. Ini apa produsennya? Kalau menu ya yang untuk yang 500 pack itu dia udah lengkap sih Kak, Lengkap semuanya. Dari stallnya kita udah ada free stall juga minuman, ada free stall juga untuk snack lah. Untuk snack ya? Oke. Ya. Itu ada pilihannya apakah mau pakai apa namanya tekwan. Oh, makanan. Cuma nggak sebanyak 500 pack. Mm. Ya kurang lebih sekitar 200 sampai 250 sama minumannya juga. Oh, gitu ya. Karena stall kan itu pendamping ya. Oh, oke. Dia dibuka wedding di Palembang ini kan bukanya biasanya jam 12 kurang. Semuanya nggak ada yang ibaratnya pas lagi acara resepsi itu harus fokus di resepsi. Jadi nggak ada yang ngambil Oh, makanan. oke. Biasanya gitu sih. Ya, oke, siapa? WO juga yang pernah wedding di Melio juga gitu dia. Kak, semuanya buka pada saat jam 12 kurang 15 atau jam 12 pas baru buka makan setelah doa lah ya. Sama di ini di mana-mana juga sih biasanya di Palembang juga kayak gitu
pernah saya juga kan menghadiri lah ya wedding di sana, ya sama sih. Oke. Untuk makanannya juga aku rasa di Melio kita nggak pernah kekurangan lah. Karena staf kita yang di bagian dapurnya juga, kita punya sistem sih Kak sebenarnya. Kita punya checker, undangan 600 atau 500, nah, kita ada bagiannya. Oke. Lapor nanti, Pak udah 580, Pak udah 600, langsung gitu. pada sebelum jam makan tuh kan. Jadi kita langsung hubungin pihak keluarga. keluarga. Karena kan sebelum, kalau event udah di atas 200 biasanya kita ada technical meetingnya Pak. Oke, siap. Technical meetingnya dari, kalau wedding apalagi kan lengkap. Kita punya biasanya EWO, fotografer, tim fotografer, tim bandnya, tim tarian ya, sama MC. Itu biasanya harus minimal 1 minggu sebelum event tuh udah technical meeting. Jadi kita bahas di situ gimana teknisnya, gimana rundown-nya, gimana. Jadi kalau ada apa-apa kita sudah kebagian tugas masing-masing. Jadi kalau ada kendala apa, tinggal koordinasi aja siapa yang di situ bertanggung jawab. Berarti kayak tadi itu Pak, misalnya kita pax-nya 200, ternyata on the spot lebih. Nah, itu komunikasi ke saya, kita komunikasi ke pihak keluarga. Iya. Kak atau Mbak, ini setelah kita cek di checkernya di udah lebih di 100 atau 150, gimana nih, mau ditambah nggak? Karena kalau nggak ditambah otomatis ini pasti kurang. Pasti ya udah langsung. Jadi kita tuh setengah jam 5 atau 1 jam sebelum makan tuh udah masih bisa produksi. Anak-anak goyang di belakang. Anak-anak goyang. Jadi jangan sampai pas udah makannya udah selesai makan, udah ada yang nunggu, piringnya udah habis kan, sistem di hotel sistemnya hitung piring kan. Siap. Kalau udah piringnya habis, udah banyak yang ngantri, tiba-tiba baru kita ngelapor ke pihak keluarga, gimana? Kan telat. Nama hotel jelek, nama keluarganya jelek juga kan yang ini. Jadi kita udah bangun sistem ya istilahnya udah rapi lah. Jangan sampai tamu tuh merasa nggak nyaman lah dengan wedding di hotel. Berarti kan Cekunian nggak usah takut kalau misalnya ke acara di mana di Melio. Jadi 1 jam sebelum makan itu udah ketahuan kita. Iya, jumlah orang. Klien yang datang, tamu yang datang. Nggak usah takut. Betul. Kapan lagi Pak nikah di bawah 100 juta? Sudah all in di hotel bintang 4. Sorry, ini pertanyaan agak sensitif nih. Gimana Pak? Dapat bonus nggak tuh? Kamar? Ada. Ya sudah. Nah itu yang kamar pengantin 1, kamar keluarganya 1. Oh gitu? Ya itu di paket all in. Di paket 35 juga tetap dapat kamar. Videotron nggak bayar lagi. Videotron kita gede. Ayo. Lamina. band nggak bayar lagi. Soalnya ada berdebar lagi ngitung juga nih. Siapa tahu ya, keluarga. Jadi sorry. Nah itu bisa dipakai misalnya hari Minggu acara, berarti hari Sabtu udah bisa diiniin. Nah untuk kamar pengantinnya belum bisa dong, tunggu dia jadi pengantin, tunggu dia sah dong ya. Bebas sih Pak. Bebas juga. Kalau mau pakai, karena biasanya kenapa kita kasih pas sebelum hari H itu kan, kalau mau make up itu kan kalau mau di rumah kan jauh Pak. Itulah kenapa kita harus minimal 2 kamar itu udah free sama yang booking itu. Pertama ya, masa make upnya di rumah. Iya kalau rumahnya deket dari hotel kan. Benar. Kalau dia jauh nih, misalnya dari Tanjung atau ke sana lagi kan, biarpun naik mobil tetap aja capek. Pasti nanti begaris ini. Iya, make upnya. Itulah. Seru. Oke, dengan Mbak Dinda lagi. Mbak Dinda ini pernah nggak sih ngadepin klien yang banyak ini? Requestnya ya. Kalau banyak request sih enak tantangan nih. Banyak komplain gitu loh. Beda kan? Jangan dong Pak. Itu yang paling parah yang pernah Mbak Dinda rasain, sampai pada akhirnya pernah ngerasain, aduh gitu loh. Ada ya Pak. Pasti ada, segala sesuatu pasti ada ya Pak. Walaupun kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi tetap pasti ada. Namun sejauh ini alhamdulillah ya Pak, berkat tim juga semuanya lancar. Alhamdulillah. Jadi misalnya di sebelum hari H, maunya makanan itu ready jam
11 misalnya. Oke. Ternyata rundown acaranya dipercepat, Pak. Jadi mau tak mau sebelum jam 11 sudah ready. Oke. Jadi kita sudah komunikasi juga dan kita usahain sebelum di jam yang minta itu kita ready kan. Oh. Nah itu kalau misalnya nanti berarti kerjasama antara kita pihak hotel dengan WO dengan keluarga harus itu ya? Harus kompak. Iya. Harus kompak dong ya? Harus nyambung dong ya? Iya. Kadang kalau ada event kayak gitu kita ada grup juga. Selain technical meeting, event-event wedding lah yang di atas 200 baik itu biasanya kita technical meeting dan kita buat grup koordinasi. Nah kemarin ini untuk jam. Berapa jam? Apa kayak model kalau wedding lah ya? Itu sampai jam berapa limitnya? Kalau wedding kita kasih waktu gladinya tuh biasanya 3 jam paling lama. Sorry berarti gladi. Oh ada gladi. Ada gladinya, Pak. Oke, kemudian Nah hari H-nya tuh biasanya kita 6 jam. Kadang nggak sampai sih 6 jam. oh, berarti kalau paling top anggapnya jam 10 ya kali ya. Enggak, dia dari jam 7 nih kan. Oh, jam 7 pagi. Jam 7 pagi biasanya. Kalau yang ini ya, yang orang kita ya. Orang kita Indonesia. Kalau yang Chinese biasanya kan malam tuh sama sih. 6 jam. Oh. 8, 9, 10, 11, 12. Biasanya selesai jam 2. Paling lama itu jam 2. siang. Jam 2 siang. Oh. Itu udah jarang sih. Jam 1 tuh habis. Dia kan di sini habis makan tuh udah mulai SMP. salam pulang. Paling telat itu ya biasanya yang keluarga pengantin ya sesi foto Ya, lah, foto, ya. yang lama tuh kan paling setengah 2 jam 2 lah. Oke, sip. Paling lama. Kita Jadi fleksibel juga sih Kak. enggak inilah ya enggak Enggak. kelar nih jam segini gitu ya. Enggak juga. Oke, nah jadi SMP tadi selesai makan langsung pulang. Iya. Nah, disitulah pasukan kita tim clean up semuanya. Iya, clear up semuanya di Oke, situ. nanti pengantinnya ke mana? Ke kamar pengantin. Kamar pengantin. Itu nggak boleh ikut dong. Itu nggak boleh ikut. Oke, seru. Kemarin gini. Nah kalau menu makanan itu Pak, Pak Remi apa tuh menu makanannya kita ke keluarga apa ya namanya tuh ada pilihan-pilihan. Ada pilihannya ada. Heeh. Kadang misal kita kan biasanya kita kasih nih ke departemen marketing kayak Dinda. Ini paket A, paket B, paket C yang harganya segini. Tapi seandainya misalnya tamunya saya mau pindah nih, yang dari B, yang ayam ini pindah ke sini, bisa Pak? Bisa. Yang penting bahan dasarnya sama. Dia kan protein, misalnya protein tuh seperti daging, ayam, ikan. Rupanya dia pengen yang saus padangnya ini pindah ke sini. Bisa. Yang penting sama ikan saus padang. Sama beef lada hitam, apakah ikannya mau diganti dengan ikan lada hitam kan gitu. Jadi Bisa, fleksibel lah ya. Fleksibel lah. Dan bisa ini Pak, tes makanan dulu, tes food. Dan sebelum hari H kita tes nih, food. tes foodnya untuk berapa orang? 6 orang. 6 orang. Berarti saya yang ke-6 nih. Kalau ngetes makanan, kita yang ngetes gitu. Oke, semuanya Kanco Kunian seru ngobrol dengan orang-orang hebat. Masya Allah, saya merasa tertantang untuk segera ngumpulin tabungan. Ngisi tabungan. Ternyata baru tahu ada paket wedding. Selain paket wedding tadi, apalagi kita Mbak? Kita ada meeting mini room ya Pak. Meeting room, oke. Meeting room itu kapasitasnya maksimal 60 orang, oke. 60 orang. Itu udah ada infokusnya. Oh, infokus. Ya, sudah ada infokusnya, sudah ada smart TV-nya di dalam. Tuh. Oke, sip. Jadi, kalau untuk ruangannya ada berapa ruangan tadi kita? Ruangan meetingnya teh? Oke, jadi ruang meeting itu ada 2. Terus kita ada 1 ballroom. Oh, 1 ballroom, 1 ruang meeting ya. Ruang meeting, maaf, kalau ruang meeting kalau salah yang di lantai dasar ya? Iya. Yang dekat lift itu ya? Betul. Oke, Bapak saya sering ya. tahu. Kita Sering. kalau itu. Bapak sering ke musola. Di situ kan ada Iya, musola. ada musola. Iya. Betul. Saya pernah waktu itu nginep di situ, Iya. bulan puasa berapa tahun yang lalu. Pas sahur, kita waktu itu masih posisi Covid kalau nggak salah deh. Sahur diantar kalau Iya, posisi Covid. Covid. Oke. Habis sahur turun ke bawah, itu security-nya di bawah. Tiba-tiba saya turun. Pak, tuh kaget security-nya. Ya kan? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Musolanya di mana? Masjid di mana Pak? Di sini. Oh, ada Pak di situ. Sekarang kalau nggak salah Terang Jawa, aku baru ingat ternyata masjid Terang Jawa tuh yang Al-Falah ya? Iya. Al-Falah itu. ke bawah. Besoknya, Pak, musola Pak ada di bawah Pak. Terus, Pak kan ngomong sama security, Pak kenapa kemarin nggak diomongin? Saya nggak sempet Pak, saya tuh kaget tiba-tiba Bapak di belakang.
jam 4 ya udah habis jam sahur. 4, iya, Masih betul. bobo. Nama security-nya kalau siapa itu nama security-nya? Oke, semuanya Kanco Kunian, saya bisa berbicara kayak gitu karena kita ngalamin sendiri bagaimana Demelio memberikan pelayanan yang terbaik untuk seluruh kliennya. Mbak Dinda, sorry, pernah dapat tamu paling jauh dari mana? Saya dapat tamu paling jauh itu dari Perancis, Pak. Oh, ini Bertrand, bukan? Si Bertrand. Zidane. Perancis, Jerman sampai Oke, itu mereka, sorry, ke Moray ini dalam rangka bisnis atau? bisnis, Pak. Oh, bisnis ya? Ya, bisnis. Nah, itu mereka tahu kita dari mana? Bisa, Nah. maksudnya bisa nginep di Melio gitu loh. Ada yang memang pribadi Heeh. mencari di sosial media ya, Oke. Pak. Ada juga dari relasinya biasanya. Oh, oke. Karena tujuannya bisnis trip kan. Oke, Iya. siap. Berapa orang waktu itu? Biasanya grup atau sendirian juga sendiri. bisa. Oke. Mbak Dina kan adalah sales eksekutifnya Demelio. Seberapa besar perannya medsos untuk dalam dunia Marketing ya, Pak. marketing ini? Jadi sebelumnya saya terima kasih juga buat yang pernah yang nyiptain sosial media ya, Pak. Karena powernya kuat sekali. Jadi sekarang itu kan banyak orang aktif di sosial media ya, Pak. Oke. Karena sosial media itu orang yang tidak pernah ke Muara Enim pun tahu tentang Muara Enim. Benar, siap. Jadi kita yang berdiri di Muara Enim bisa berkenalan langsung sama orang di luar luar ranah Muara Enim. kita, Oke, seperti oke. itu. Jadi sangat berperan besar. Nah, kemudian ada nggak tamu yang nginep di tempat kita ini minta dibawa atau dipandu ke tempat wisata? Ada. Nah, itu kalau kayak gitu kita gimana bentuk servisnya? Untuk saat ini untuk ngantar ke sampai wisata, karena wisata kita lumayan jauh ya, Pak. Iya. Jadi kita belum sampai sana, Oh, oke. tapi kita memberikan informasi. Oh, informasi. Ya. Kalau mereka mau menggunakan jasa kita bisa gitu. Bisa, Oke, namun sip. ada biayanya seperti itu. Oke, sip. Oke, Kancu Kenian, waktunya berjalan terus. Kita akan segera closing. Kasihan soalnya ada yang berdiri soalnya. Terus yang duduk nggak ngerti lagi gitu kan. Oke semuanya, Kancu Kenian, sebelum kita tutup aksi acara Sersan Mangrasan hari ini, kita pengen dengar dulu closing statementnya dari narasumber kita. Saya mulai dengan siapa? Mbak Dinda. Mbak Dinda, apa nih harapan besarnya untuk Muara Enim? Kemudian seberapa besarnya sih seberapa besar peran serta hotel Melio ini dalam kalau saya ngomong kancap pembangunan Muara Enim mungkin ketinggian ya. Minimal lah melayanin tamu lah. Betul. Oke, silakan Mbak. Jadi menurut saya Muara Enim itu sebagai jembatan, Pak. Oke. Jembatan dalam menjelaskan bahwa walaupun kita berada di kabupaten, kita tidak kalah sama kota-kota besar. Oke, benar. Pelayanan yang kita berikan itu kita upayakan semaksimal mungkin. Jadi jembatan itu menyambungkan berbagai negara, berbagai daerah, berbagai kabupaten. Betul. Sip. Jadi kita sebagai hotel juga sebagai rumah singgah mereka, seperti itu. Jadi kenyamanan pasti terjamin. Oke, sip. Jadi tadi itu walaupun kita di kabupaten, tapi KTP DKI loh kita. KTP DKI. Oke, betah Mbak di Muara Enim? Alhamdulillah. Oke, sip. Oke, kemudian juga untuk Mas Remy Silado, kita pengen dengar closing statementnya beliau dengan pengalaman beliau yang mumpuni. Ya, betul. Seharusnya ada berapa 3 orang di Muara Enim kayak gini, kayak keren kita ya. Iya. Nah, Mas Remy, kan kita bekerja ada posisi di mana kita mau nggak mau harus berbagi ilmu, ya kan ngajak kalau ngajarin berbagi ilmu dengan tim kita. Itu gimana rasanya, Mas? Maksudnya gini, Mas, saya nggak sih ada orang pelit sama ilmu ya kan? Ya kan? Saya nggak usah nih, ntar saya ajarin besok lu nusuk gua dari belakang nih, ya kan? Nah itu Mas, dalam dunia pekerjaan apa yang menjadi tantangan kita? Kalau untuk ilmu ya saya mungkin ada ya sih yang orang-orang atau leader yang Leader, okay. pelit. Gua kan ngambil
sekolah jauh-jauh nih ke ini. Nggak semualah gue kasih, pengalaman gue kan udah banyak nih di luar kota, nggak semuanya. Kalau saya prinsipnya apa ya, yaitu untuk amal jariah aja. Amin ya. Siap. Jadi dan prinsip saya kerja itu, kalau bisa saya tuh udah pulang kerja saya udah tenang. Gimana caranya ya, anak atau tim saya harus sudah pintar-pintar semua. Kalau tim saya masih sedikit-sedikit nanya, berarti saya gagal jadi seorang leader. Jadi kalau masalah ilmu itu ya, kalau saya saya nggak perhitungan. Pasti saya ajarin semua. Kan udah ngerasain yang sebelah. Iya. Cih. Makasih ya, Pak. Makasih ya, Pak. Kita makan ini Pak, apa tuh, sop jana Pak. Oke, closing statementnya Mas Remy. Kita kepengen dengar closing statementnya Mas Remy. Peran Melio Mas di Kabupaten Muara ini di dunia pariwisata, di dunia industri bisnisnya. Apa sih harapannya? Silakan Mas. Mungkin ya, The Melio ini biarpun kata Mbak Dinda di kabupaten sudah jadi suatu contoh ya, bahwa di kabupaten itu bukan apa ya, kita nggak bisa seperti kota-kota lain. Contohnya di The Melio ya, kita berupaya kita memaksimalkan orang datang, tamu-tamu yang datang ke Melio, ke Muara Enim nih, dikasih pelayanan baik sama seperti yang ada di kota-kota besar. Dan harapan saya, ini sekalian promo lah ya. Sekalian nomor WA disebutin. Ini Kak ya, Siap. kalau di kota besar kan yang namanya wedding itu udah nggak asing lagi ya kalau di hotel ya. Iya. Nah, saya mau kasih sampaikan, wedding di hotel itu nggak mahal, nggak ribet, dan apa ya, nyaman. Pokoknya mungkin bisa lebih rendah biayanya dibanding wedding di rumah. Karena saya udah berapa kali bandingin. Cuma mungkin di sini masih agak tabu lah ya. Dan tradisional dalam arti adat atau kebiasaan dari zaman dulu untuk wedding di luar rumah itu agak lain. Jadi mungkin ya sedikit-sedikit kita dari tim Melio ya, gimana caranya promosi agar wedding itu bisa di luar. Dan di hotel. The Melio dong. Ingat Melio ya. Karena kan udah ada paket tadi Kak. Bener, jangan di Hotel California. Percuma weddingnya rupanya di Palembang kan. Oke, seru. Oke, kan cukup. Nah, gini, maaf, Mas Remy kan, timnya Mas Remy ada berapa orang kita? Tim saya yang di F&B servisnya tuh ada berapa tuh? 15. Dan itu rata-rata anak muda ya? Iya. Yang berkeluarga ya ada yang berkeluarga, yang level-level supervisor sudah berkeluarga. Gimana? Apa maksudnya begini Mas? Gimana mereka anak-anak muda? Ini anak-anak muda, cerita anak muda ya. Maaf ngomongnya anak muda yang kerja di hotel. Yang tadi kan kita dari bawah nih, merintis karirnya yang cuci piring lah, yang ini segala macam. Ngebentuk mereka tuh gimana sih? Ya, ngebentuk terlepas dari saya butuh makan gitu loh. Ada kan anak muda kan, aku di rumah ada mencuci piring. Gitu loh. Kalau kita bicara ini ya, tanggung jawab terhadap pekerjaan ya. Sebenarnya dengan program training tadi itu salah satu untuk ngebentuk attitude, knowledge atau skill dari anak-anak itu. Dan ada juga anak-anak itu kan kadang pendekatannya beda-beda. Ada yang memang secara global pada saat training atau pertemuan briefing sore atau briefing pagi itu dia nggak masuk. Kita panggil satu-satu, empat mata, kita ngobrol baik-baik, kan gitu. Jadi cara untuk coaching anak-anak tuh macam-macam sih. Jadi beda-beda karakter, beda pula kita harus cara penyampaiannya, cara ngajarinnya, cara nyampain ke dia beda-beda. Kadang harus dari hati ke hati, nggak harus di depan anak-anak lain. Ya bisa kita pilih-pilih istilahnya. Sip.
Kancu Kunian, kenapa kita tanyakan? Karena anak muda adalah penerus generasi bangsa. Benar. Weh, hari Pancasila kemarin Iya, kan, 1 Juni. Oke, semuanya Kancu Kunian seru ngobrol dengan narasumber kita ini. Target 50 poin lebih, 2 kali lipat. Oke. Semuanya, saya DJ Anggi bersama tim produksi ada Niken Duta, ada Kadayat dan Uti dan juga ada Azza Suca. Akan segera pamit mundur. Dengan narasumber kita ada Mas Remy Siap. Silado. Beliau adalah FB Manager The Melio and Nim Hotel. Oke, kemudian juga ada Mbak Dinda, bukan Dina. Mbak Dinda, Sales Eksekutif The Melio and Nim Hotel. Sekali lagi sebelum ditutup, Mbak Dinda, kalau nanti ada yang mau hubungin The Melio, tadi nomor WA-nya boleh disebutkan? Boleh. Di 0811 7871 222 8. Oke, semuanya kancusku dimanapun saat ini berada, ketemu lagi kita dengan narasumber yang berikutnya. Saya DJ Anggi, pamit undur diri. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.